Hai, ketemu lagi dengan saya, Diki Optometris dari Optik Melawai. Nah teman-teman, kali ini ada yang berbeda karena saya akan membahas beberapa produk kacamata yang bisa dibilang di pasaran katanya adalah kacamata sakti. Tanda kutip loh tapinya ya. Kenapa dibilang kacamata sakti? Karena kalau menurut beberapa info produk yang saya baca dari kemasannya, kacamata-kacamata ini nih punya beberapa kesaktian gitu. Yang pertama ada yang autofocus, bisa tiba-tiba jelas sendiri gitu ya. Yang kedua bisa nyembuhin penyakit, bisa nyembuhin minus, nyembuhin silinder tanpa koreksi dan tanpa operasi apapun. Ya, tapi sebenarnya seperti apa sih? Dan bagaimana cara kerjanya? Yuk kita bahas satu persatu biar kalian tidak salah persepsi, biar tidak salah arah yang bisa menyesatkan di kemudian hari ya. Oke, yang pertama saya mau bagi dua kelompok besar dulu ya. Jadi ada kacamata yang di tengah nih yang hitam dan yang di sebelah kanan saya yang warna biru. Ini tuh kalau kita baca di petunjuk pemakaiannya dan di khasiat-khasiat dari kacamata ini katanya bisa ngilangin minus, nyembuhin mata minus, rabun jauh, rabun dekat, mata silinder, bahkan bisa menyembuhkan penyakit glaukoma katanya gitu ya. Dan yang kedua, kacamata yang sebelah kiri saya yang boxnya warna hijau ini katanya kacamata autofocus. Jadi sakti banget nih kacamata, bisa berubah sendiri fokusnya. Habis ngelihat fokus jauh, dia bisa ngelihat fokus dekat tanpa ada teknologi apapun, penglihatan jadi jelas. Nah, sepertinya kita harus luruskan hal-hal seperti ini ya. Coba mari kita bahas satu persatu ya. Nah, kacamata yang pertama adalah yang tengah ini. Teman-teman pernah lihat kacamata seperti ini? Ini banyak sekali beredar di e-commerce nih. Kalian bisa dapatkan dengan harga yang tidak terlalu mahal sebenarnya ya. Dan juga selain di e-commerce juga dijual di beberapa apotek-apotek ya. Tampilannya adalah kacamatanya bingkainya terbuat dari plastik. Lalu lensanya ini bukan lensa kacamata untuk yang lensa minus gitu. Tetapi kayak model plastik yang dikasih bolongan-bolongan yang sangat banyak di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, ini disebut juga dengan kacamata pinhole ya, atau kacamata lubang jarum. Katanya kalau kita menggunakan kacamata ini, kita bisa melihat dengan jelas dan tajam tanpa pakai minus segala ya. Kalau kita pakai rutin, dia bisa mengurangi minus mata kita kalau kalian yang punya mata minus. Tapi sebagai orang yang memiliki kelainan refraksi, misalnya nih kalian punya minus, misalnya minus 1 atau minus 2, pasti seneng dong denger ada kacamata sakti gitu ya, yang bisa membuat kalian bebas berkacamata. Tapi sebenarnya faktanya kayak gimana sih gitu ya. Oke, saya ceritain dulu ya. Penyebab dari mata minus atau yang disebut dengan rabun jauh atau nama medisnya adalah miopia adalah sumbu bola matanya lebih panjang daripada orang normal. Atau yang kedua, daya bias matanya tuh lebih tinggi daripada orang normal. Itu dulu prinsip kenapa seseorang mengalami mata minus gitu ya. Sekarang cara kerja dari si lensa atau kacamata pinhole ini adalah dia hanya meneruskan satu berkas sinar saja yang masuk ke tengah-tengah mata kita supaya jatuh tepat di retina. Jadi walaupun misalnya saya punya minus 3 matanya, tentu tanpa kacamata saya tidak bisa lihat apa-apa nih, buram semua. Tapi dengan kacamata ini memang benar, pada saat saya melihat pada salah satu lubang yang ada di kacamata ini, saya bisa melihat huruf yang kecil-kecil walaupun saya tidak pakai lensa minus 3. Ya, tetapi bukan berarti saya jadi sembuh. Kenapa? Karena hanya satu berkas sinar saja yang masuk ke mata saya, di mana berkas sinar lain yang mengganggu penglihatan yang membuat kita buram justru diblok oleh bagian yang berwarna hitam tadi. Itulah sebabnya pada saat kita menggunakan kacamata ini, penglihatan kita seolah-olah menjadi lebih jelas. Tapi saat kita lepas, ya kita kembali buram dong. Karena nggak mungkin kacamata yang banyak lubang ini bisa membuat sumbu bola mata kita lagi kembali normal. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa salah satu penyebab mata minus adalah matanya yang lebih panjang. Kira-kira masuk akal nggak ya? Kalau kita pakai kacamata bolong-bolong ini, mata yang panjang tadi bisa jadi pendek sendiri. Nah, itu kan just tidak mungkin gitu ya. Nah, ini banyak yang bilang sebagai terapi. Kalau dipakai rutin bisa nurunin minus, bahkan minusnya sampai hilang. Itu tidak pernah terjadi. Ya,
Tidak ada studi yang menyatakan bahwa kacamata pinhole ini bisa menyembuhkan miopia atau rabun jauh. Kalau memang benar, pasti lensa ini atau kacamata ini udah diresepkan oleh dokter mata. Bener nggak? Sekarang buktinya kalau kalian ke dokter mata, tidak akan pernah diresepkan menggunakan kacamata ini, tetapi hanya menggunakan kacamata yang ada minusnya. Oke? Clear ya? Semoga bisa jelas ya. Nah, yang kedua adalah kacamata yang ada kandungan ionnya. Nih, yang sebelah biru nih, yang ada sebelah kanan saya nih. Pernah lihat kacamata yang katanya digadang-gadang mengandung ion? Ya, saya tidak menjelekkan satu produk, tetapi saya hanya meluruskan supaya kalian, para sahabat-sahabat ini, tidak terjebak pada satu sudut pandang yang salah. Tidak salah paham terhadap gara-gara pengen matanya normal, tetapi malah membeli produk yang salah gitu ya. Nah, katanya kacamata ini kalau saya lihat di boxnya ya, saya baca, dia bisa menyembuhkan atau memperbaiki gangguan kesehatan yang ada di mata kita. Contohnya seperti glaukoma, rabun jauh, miopia, mata minus, mata silinder, bahkan sampai mata kering, dia bisa atasi dengan kacamata yang ada ionnya ini katanya. Lensanya tetap harus pakai lensa minus, yang mengandung ion hanyalah bingkainya saja. Nah, bagaimana sih sebenarnya kacamata ini bekerja? Oke, glaukoma, saya bahas dulu lah apa yang sudah disebutkan di dalam kardusnya ini ya. Glaukoma itu tekanan bola matanya tinggi yang menyebabkan saraf-saraf penglihatan jadi rusak. Sedangkan kalau miopia atau rabun jauh atau minus, itu karena sumbu bola mata yang panjang. Nah, sedangkan cara kerja dari si kacamata ion ini adalah katanya dia memancarkan satu energi listrik ion negatif gitu ya, yang bisa memperlancar peredaran darah. Ya, kalau peredaran darah memang jadi lancar ya, yang ada di sekitar mata, tetapi tidak bisa mengembalikan sumbu bola mata kita yang sudah terlanjur panjang. Nggak bisa jadi pendek lagi. Orang yang udah minus tidak akan bisa sembuh lagi hanya dengan peredaran darahnya itu lancar karena menggunakan alat ini atau kacamata ini gitu. Atau di sini juga disebutkan bisa mengurangi atau menghilangkan silinder atau astigmatisme namanya. Kita ya sebagai orang awam kadang-kadang kalau dengar matanya silinder itu udah parno duluan, bener nggak sih? Udah takut duluan, serasa matanya parah gitu. Tentunya kalau ada satu produk yang mengiklankan bahwa dia bisa menyembuhkan silinder, wah pasti sangat seneng gitu kan ya. Jadi beli deh. Padahal kalian harus tahu nih, mata silinder atau astigmatisme itu disebabkan karena kelengkungan kornea matanya itu tidak rata. Ya, ada yang lebih steep atau yang lebih cekung dan juga ada yang lebih datar. Tidaklah mungkin dengan menggunakan kacamata ini lengkung yang sudah tidak beraturan tadi menjadi bagus lagi bentuknya. Gitu ya. Tidaklah mungkin sumbu bola mata yang panjang sehingga kita menderita rabun jauh atau miopia atau matanya minus jadi sembuh minusnya gara-gara pakai kacamata ion ini ya. Karena tidak mungkin aliran listrik negatif yang memperlancar peredaran darah ini bisa bikin pendek sumbu mata yang sudah panjang tadi. Jadi tidak masuk akal. Apalagi untuk mencegah mata kering katanya. Sedangkan mata kita kering itu sebenarnya kan karena kita kurang kedipan teman-teman. Mata kita selama kita melek, selama mata kita terbuka, evaporasi terjadi nih, penguapan air mata terjadi, ya. Jadi selama pakai kacamata ini pun, ya mata kita terbuka, selama kita kurang kedip, tetap akan mengalami mata kering, gitu. Ya, mata kering sebenarnya gampang aja, kedip aja yang cukup, minum banyak air putih, gitu ya, supaya produksi air matanya lancar, terutama saat Anda berinteraksi dengan media digital, dengan gadget, jangan lupa berkedip, itu beres gitu. Selama produksi air matanya itu baik. Jadi rasanya kacamata ini tidak bisa memperbaiki kondisi-kondisi tadi. Sekali lagi, kalau memang ini terbukti secara klinis bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tadi, kenapa dokter mata tidak pernah meresepkan kacamata ini saat kita pergi ke dokter mata? Bener nggak? Itu kan karena memang ini sebenarnya cuma gimmick saja. Oke ya, saya bukan berarti ingin menjelekkan satu produk, tapi ingin meluruskan supaya teman-teman tidak terjebak pada persepsi yang salah ya. Oke, sekarang berikutnya ke kacamata yang terakhir. Nah, ini mungkin dari tahun lalu cukup booming ya. Katanya kacamata autofocus. Artinya dengan satu kacamata ini kita bisa pakai, dia bisa berubah sendiri fokusnya. Saat lihat jauh jelas, dekat jelas, menengah juga jelas. Bisa berubah sendiri. Padahal secara teknologi belum ada
teknologi yang bisa merubah sebuah lensa kacamata menjadi banyak fokus tanpa harus memasukkan listrik misalnya ya. Kalau kayak kamera ketahuan ya, bisa kita putar, kita zoom in atau zoom out. Tapi kalau kacamata, yang paling banyak beredar sekarang adalah kacamata multifokus justru, atau yang kita kenal dengan lensa progresif, yaitu lensa yang memiliki banyak titik fokus. Nah, tapi ini ada satu produk yang ngeklaim bahwa dia adalah autofocus, alias fokusnya bisa berubah sendiri, sehingga dengan satu kacamata bisa melihat jelas di semua jarak. Nah, ternyata kalau kita cek dari kemasannya, di sini disebutkan bahwa kacamata autofocus ini dia memiliki power range dari plus 0,50 hingga plus 2,5. Ya, coba kita buktikan. Nah, ternyata tim kita sudah membuktikan di lapangan bahwa kacamata ini kalau kita ukur nih teman-teman dengan alat khusus ya, yaitu alat untuk mengukur power atau kekuatan dari sebuah lensa, ternyata ini adalah satu jenis lensa single vision atau lensa satu fokus. Nah, teman-teman kalau yang masih bingung atau lupa apa tuh lensa single vision, bisa cek di video YouTube kita yang sebelum-sebelumnya ya. Saya dan Pak Abi sudah pernah bercerita tentang jenis-jenis lensa. Nih, lensa ini sebenarnya kalau kita cek hanyalah lensa satu fokus biasa dengan ukuran plus 2 ya. Saya sudah coba kita geser ke semua arah di semua bagian lensa ini, di sebelah atas, sebelah tengah, sebelah bawah, bagian pinggir kanan dan kiri, semua hanya satu fokus saja, yaitu plus 2. Jadi menurut saya pribadi ini adalah pembohongan publik. Di sini dibilang autofocus, artinya bisa berubah fokus sendiri. Ternyata kalau kita cek, dia hanya satu fokus saja. Ya. Saya yakin lensa ini, kacamata ini tidak murah harganya, tapi apalagi dengan diiringi dengan kemasan yang baik, dengan iklan yang cukup menarik, ya, bilangnya autofocus, sehingga di satu sisi ini menyesatkan. Ya. Jadi kalau mau dapat informasi yang tepat, sebenarnya datang aja deh ke Optik Melawai lah gitu ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang benar seputar mata, kesehatan mata dan juga perkacamataan gitu ya. Jadi sekali lagi kacamata autofocus ini buat saya ini adalah kacamata biasa dan bukan autofocus. Ini adalah satu fokus atau single vision kacamata baca biasa. Oke, semoga penjelasan kita hari ini bisa membawa informasi baru untuk teman-teman semua agar teman-teman tidak terjebak dari persepsi yang salah, dari hoax yang bisa menjerumuskan kita terhadap beberapa produk yang dianggap bisa membuat kita sehat, malah justru sebaliknya, malah menyesatkan kita gitu ya. Cukup sekian dulu informasi dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan datang saja ke Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di www.optikmelawai.com ya. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Tuliskan juga komentar kalian ya di kolom komentar. Kira-kira topik apa lagi yang ingin kita bahas seputar kesehatan mata, lensa kontak, dan juga lensa kacamata. Dan jangan lupa, cek akurat, mata sehat. Dah. Yang terbaik